Tanah Napa Hadarmi berbagi inovasi. Kita coba turun lebih dalam, bukan hanya ke kebiasaan tapi ke lapisan makna yang hidup di bawah kebiasaan itu. Di sini kita tidak sedang bicara tentang makan tanah, tapi tentang bagaimana manusia menjaga hubungan dengan bumi tanpa perlu kata. Ada kepercayaan lama, tidak tertulis hanya hidup di mulut orang tua, bahwa sebelum manusia lahir ke dunia, ia singgah di tanah. Bukan tanah rohani, bukan tanah surga, bumi ini juga, tapi dalam bentuk yang belum disebut nama. Di sanalah, katanya, roh manusia belajar diam, belajar berat, belajar menjadi makhluk yang bisa jatuh, bisa berdiri, dan bisa kembali. Karena itu pada sebagian perempuan hamil di Minangkabau, muncul naluri untuk mencari tanah liat tertentu. Tanah yang halus, tenang, lembab, dan dingin. Tanah tanpa bau rumput atau akar. Tanah yang waktu disentuh terasa tidak asing. Mereka tidak mencarinya karena adat, tidak karena saran orang tua, dan tidak karena sakit. Mereka mencari tanpa tahu kenapa dicari. Ada satu kisah yang paling sering diulang, tapi tidak pernah dicatat. Kisah tentang seorang perempuan bernama Rabiah dari daerah Harau, tahun 1950-an. Rabiah hamil anak ketiga. 2 anak sebelumnya meninggal saat usia bayi. Tidak ada ilmu medis waktu itu untuk menjelaskan kenapa. Suaminya pergi merantau ke Pekanbaru, janji mengirim uang, tapi tak pernah kembali. Dalam bulan ke-7 kehamilan, Rabiah sering berjalan ke tebing batu. Di bawah batu itu ada tanah liat putih, tertutup akar kecil. Dia duduk di sana, tidak mengambil apa-apa, tidak menangis, hanya diam. Kadang ia sentuh tanah itu, dan ujung jarinya menyentuh lidah. Sedikit sekali, seolah-olah itu bukan makan tapi mengenali. Seorang perempuan tua menegurnya, "Kau mengidam tanah?" Rabiah menjawab pelan, "Bukan aku, ada yang ingin ingat jalan pulang." Kalimat itu sederhana, tapi tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun orang tua di sana tidak terburu menertawakan. Karena di Nagari, ada ilmu yang tidak dibahas, tapi dijaga. Bahwa anak dalam kandungan tidak hanya butuh makan dari tubuh ibunya, tapi juga perlu tahu asalnya. Dalam sebagian kepercayaan, sentuhan tanah di lidah ibu adalah cara bumi menyentuh anak sebelum lahir. Anak Rabiah lahir laki-laki, hidup lama, tidak sakit, tidak cacat, tidak istimewa, tapi punya satu hal. Tubuhnya selalu tahu kapan hujan akan turun. Ia bisa menyebut nama sungai-sungai kecil yang sudah kering sejak ia lahir. Ia bisa memprediksi tanah mana retak sebelum retak. Ia tidak pintar sekolah, tapi tahu kapan bumi resah. Waktu ia dewasa, orang kampung memanggilnya malin tanah. Bukan dukun, bukan orang pintar, hanya orang yang tidak lupa bahwa tanah punya ingatan. Cerita seperti ini tidak bisa diuji di laboratorium. Tidak bisa dijadikan teori, tapi ia bertahan karena manusia kadang tahu sesuatu lebih dalam dari logikanya sendiri. Tanah yang dimakan bukan makanan, tanah yang disentuh bukan obat. Tanah itu pengingat bahwa tubuh manusia dan bumi pernah bertemu sebelum nama, sebelum bahasa, sebelum lahir. Dan mungkin kita mengunyah sedikit tanah agar tidak lupa kita berasal dari apa dan akan kembali kemana.